Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu rekan-rekan. Pada sesi ini saya akan menginformasikan bagaimana cara membuat soal di dalam Google Form. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita membuka Google Chrome kita. Nah, setelah Google Chrome terbuka, kita lihat sebelah kanan pojok atas ini yang ada 9 titik. Kita akan membuka Google Drive kita dari sini. Google Form kita buat dari dalam Google Drive. Google Drive itu apa? Google Drive adalah penyimpanan pekerjaan kita secara online. Kita klik saja. Kita cari Drive. Klik. Maka akan muncul seperti ini. Kebetulan di dalam ini sudah banyak pekerjaan saya. Kita akan membuat soal dari awal dengan cara kita membuka Google Form kosong yang pertama kali. Di sebelah kiri atas ini ada tanda plus dan baru. Kita klik, maka kita pilih itu aplikasi Google Formulir. Yang ini langsung saya klik. Setelah saya klik, maka akan keluarlah formulir tanpa judul di atas ini. Berarti di sini nanti kita kasih judul yang ini. Sementara yang ini formulir tanpa judul atas ini adalah nama filenya nanti. Ini adalah judul daripada form kita. Bapak Ibu, kita langsung saja bahwa saat kita ingin membuat soal, baik itu soal tengah semester maupun akhir semester, kita pertama kali memberi judul soal. Untuk ini saya hanya singkat saja judul soal. Saya akan mengambil soal evaluasi KD, yaitu Komite Dasar KD 31 kalau dalam fisika. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Nah, untuk membuat ini lebih cepat, misalnya saya hanya membuka soal-soal saya dari file PDF sehingga saya tidak perlu untuk mengetik ulang. Saya cukup menggunakan copy paste sehingga lebih cepat. Saya buka file PDF saya. Ini. Nah, ini adalah soal-soal yang akan saya pindahkan ke dalam Google Drive saya. Saya copy paste saja evaluasi. Ini. Saya copy paste. Copy. Saya pindah lagi ke Google Formulir. Saya pastekan. Karena ini adalah evaluasi daripada KD 31, maka saya kasih judul KD 3.1. Deskripsinya bahwa di sini adalah evaluasi semester. Mungkin saya ingin silakan kasih judul apa untuk evaluasi KD1 itu, kalau bisa ya isi daripada KD1 tersebut. Nah, namun ini saya langsung saja karena saya ingin membatasi waktu. Saya langsung dalam lembar kerja saya ini nantinya anak-anak akan mengerjakan dengan cara saya membagi link ke anak-anak, baik itu lewat WA ataupun Google Classroom ataupun yang lainnya. Saya akan membagi linknya. Nah, nanti dalam mengisi anak-anak nanti akan saya minta data, nama, kelas, NIS-nya. Nah, di sini saya buat nama dulu. Kita belum ke soal. Kita ketik nama, saya bertanya namanya. Nah, nama itu nanti dijawab singkat oleh anak, itu juga nama anak tersebut. Maka di sini saya pilih jawaban singkat. Ini. Maka pada soal ini adalah pertanyaan ini nama anak, sehingga anak mengisi di sini namanya dengan lengkap. Nah, nama ini harus wajib diisi oleh anak. Karena ini wajib diisi, maka pada sebelah kanan sini, kanan bawah, ada gambar seperti lampu, ada wajib diisi. Ini saya aktifkan. Maka anak itu nanti wajib mengisinya. Kalau anak itu tidak mengisi daripada namanya itu, dia tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, setelah saya menanyakan anaknya, saya misalnya ingin juga bertanya tentang kelasnya. Maka untuk menambah halaman atau ruang kelasnya, saya mengklik tanda tambah dalam lingkaran ini. Bisa dilihat tanda plus dalam lingkaran ini, saya klik, maka bertambahlah sini. Tadi di atas ini nama, bahwa saya klik, saya ketik kelasnya. Nah,
kelas ini anak-anak saya harapkan tidak mengetik, tetapi dia cukup memilih kelas berapa dia. Kelasnya sudah seisi. Misalnya kelas 10 IPA 1 sampai IPA 4. Nah, berarti ada 4 atau lebih dari satu anak itu harus memilih, maka saya anggap ini adalah pilihan ganda. Seperti ini, saya klik pilihan ganda. Ini di sini saya ketik 10 IPA 1, terus di bawahnya 10 IPA 2. Nah, yang ke bawahnya supaya kita tidak terlalu capek untuk mengetik ulang, kita cukup dengan menggunakan copy paste. Copy di sini, paste 2-nya saya ganti dengan 3. Di bawah lagi saya paste lagi 4. Maka nanti anak cukup dalam mengerjakan ini, nanti dia membuka, anak cukup memilih kelasnya ini. Nah, karena ini juga saya anggap adalah sebuah pertanyaan wajib dijawab anak di kelas berapa, sehingga kita gampang mengidentifikasinya. Di sini wajib isi ini saya aktifkan kembali seperti ini. Nah, setelah misalnya anak ini kelas sudah, maka saya isi di sini sudah, saya tambah lagi ke pertanyaan berikutnya, tambahkan pertanyaan plus NIS. Nah, NIS juga sama, ini jawaban singkat Bapak Ibu. Jadi ini jawaban singkat. Anak cukup mengisi dengan berapa NIS-nya. Setelah ini semua selesai, dan ini tadi saya lupa, NIS ini kalau ingin diwajibkan wajib, silakan. Kalau dia tidak mengisi, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, ini adalah halaman yang harus wajib diisi oleh semua anak. Nah, kita sekarang ingin membuat soal dari nomor 1. Tetapi seandainya ini pada halaman khusus untuk nama kelas dan NIS ini, sedangkan pertanyaan pada halaman berikutnya. Jadi saya bukan menambah pertanyaan tanda plus ini, plus dalam lingkaran, tetapi pada tanda sama dengan ini, garis 2 ini. Maka ini kalau saya klik, dia akan melanjut ke halaman berikutnya, atau yang atas ini halaman 1, maka pertanyaan soalnya pada halaman 2. Saya klik aja ini. Jadi bukan mengelik plus ini, tapi mengelik sama dengan ini. Saya klik. Maka ini ada muncul bagian 2 dari 2. Jadi ini bagian 2. Kalau saya istilahkan yang atas adalah bagian 1 dari 2, ini bagian 2 dari 2. Ini halaman 1, ini halaman 2. Nah, pada bagian ini saya baru memberi judul, yaitu misalnya perintah itu, pilihlah salah satu. Seandainya ini terlampau besar, Bapak Ibu, saya cukup yang di bawah deskripsi ini, biarlah judulnya kosong. Tetapi kita langsung di bagian bawahnya, untuk supaya lebih kecil, pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling tepat. Yang kedua, bekerjalah secara jujur. 3, dilarang membuka buku. Nah, setelah ini saya ketik, baru saya masuk pada soal. Ini soal. Karena ini soal itu adalah dengan menambah pertanyaan berikut, baru saya klik plus ini. Nah, maka bertambah di bawah ini. Nah, pada soal, supaya kita tidak capek untuk mengetik ulang, maka kita menggunakan copy paste. Pada soal nomor 1 saya copy aja yang ini. Copy, sorot dulu. Copy, saya paste. Nah, baru dilihat, seandainya ada yang aneh, baru Bapak Ibu edit. Seperti ini, hakikat fisika merapat, saya edit supaya renggang. Nah, untuk jawaban juga sama.
saya copy paste. Nggak usah takut, kita copy aja semua dan kita pastekan semua, maka dia secara otomatis berurut ke bawah. Nah, hanya yang bawahnya itu kebetulan Bapak Ibu masih ada optionnya. Optionnya itu kita hapus. Kita hapus Bapak Ibu. Biarlah nanti soal ini optionnya dia akan mengacak sendiri. Jadi ilmu itu tidak selalu dalam posisi atas, bisa juga nanti posisinya dibuka ke bawah apabila dibuka oleh peserta siswa yang lain. Dah. Pada soal nomor 2 berikutnya, soal juga tidak usah bernomor supaya nanti soalnya juga akan mengacak juga. Soal nomor 1 mungkin bisa pindah ke 40, bisa sesuai dengan siswa yang membuka secara acak. Nah, soal nomor 2 kita tambah lagi plus untuk membuat soal yang kedua. Plus. Sudah, bawah kita copy lagi Bapak Ibu. Saya copy. Jawabannya Bapak Ibu sama, nggak usah takut. Copy. Paste. Kan option masih ada, jadi Bapak Ibu nggak usah cemas. Optionnya itu nanti dihapus saja. Saya hapus Bapak Ibu. Kita agak bersabar. Yang aneh kita edit seperti ini, sikap fisika saya tambah, saya hapus menjadi fisika. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, kita membuat kuncinya yang mana yang benar, sehingga nanti siswa memilih, dia akan mengoreksi sendiri. Apabila siswa salah setelah kita beri kunci, dia akan secara otomatis salah dalam skornya juga, nanti akan tidak dihitung. Nah, cara memberi kuncinya dan skornya Bapak Ibu, soal-soal ini sudah kita ketik dan semuanya kita rubah dulu ke dalam bentuk kuis Bapak Ibu. Jadi semua soal itu ke dalam bentuk kuis. Nah, ini ada umum Bapak Ibu, ada presentasi, ada kuis. Maka saya pilih kuis ini. Nah, jadikan ini sebagai kuis, Bapak Ibu saya aktifkan. Nah, nanti di sini Bapak Ibu nanti akan responden dapat melihat yang pertanyaan terjawab tak terjawab. Mau apakah mereka bisa melihat? Kalau nggak usah ya, kita tanda centang ini kita buang saja. Jawaban yang benar juga kita buang, biarlah kita yang tahu. Maka ini kita simpan kalau sudah selesai Bapak Ibu. Kalau sudah tersimpan, maka ini sudah jadi kuis Bapak Ibu. Kita akan memberi kuncinya dan skornya. Kunci jawaban untuk ini misalnya. Apa kunci ini? Saya lihat nanti Bapak Ibu untuk memastikan. Nomor 1 tadi kuncinya apa? Saya lihat pada ini. Nomor 1 D, nomor 2 B. Nomor 1 ini D Bapak Ibu, sikap. Nah, ini sudah Bapak Ibu. Poinnya berapa? 20 misalnya. Satu soal 20 misalnya. Udah semua selesai. Nah, ini nanti apakah wajib dijawab atau tidak? Karena ini hanya pilihan ganda, maka saya mewajibkan saja. Jadi dia harus wajib dijawab. Kalau dia tidak menjawab, maka dia tidak bisa meneruskan ke pertanyaan berikutnya gitu. Nah, silakan saja mana yang mau dipilih. Misalnya tidak usah Bapak Ibu, tidak wajib, dia tidak tahu, tidak mengisi, tidak apa-apa. Yang nomor 2 ini jawabannya adalah B. Kita buat kuncinya. Ini B, skor sama 20 Bapak Ibu. 20. Udah selesai. Nah, di sini Bapak Ibu akan kelihatan poin totalnya di sini adalah 40 nih.
karena 2 soal. Jadi yang tertinggi 40 nanti itu. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, bagaimana sih kelihatan hasil pekerjaan kita tadi? Kita klik ini saja di sini kanan atas nih ada pratinjau tanda mata. Saya lihat, saya klik saja maka akan kelihatan apa yang kita buat tadi. Ini nama, kelas, NIS, misalnya nama kelas IPA 2, NIS-nya 1 2 3 berikut. Maka ini Bapak Ibu. Nah, mereka mengerjakan nanti, setelah mengerjakan Bapak Ibu, nanti selesai mereka mengirim. Nah, ini tampilan yang ada pada anak, poinnya ada 20. Nah, ini saya buang aja, buang saja karena saya ingin ke formulir tadi. Nah, ini sudah selesai, saya cukup sampai 2 soal sebagai contoh, seterusnya Bapak Ibu bisa lanjutkan. Nah, setelah selesai saya ingin mendapatkan linknya itu. Link yang akan saya kirim ke siswa saya sebagai peserta evaluasinya. Nah, itu saya cukup membuka kirim ini Bapak Ibu. Saya cukup klik kirim ini. Nah, di sini ada kita lihat ada tanda amplop. Nah, di sini ada kumpulkan email. Jadi kalau saya klik ini maka soal saya sebelum mereka kerjakan minta email. Saya nggak usah, Bapak Ibu, saya hanya seperti biasa aja langsung mengerjakan anak-anak. Sini juga sertakan formulir di dalam email. Nggak usah juga. Saya mengundang Anda untuk mengisi, nggak usah pesan. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang kita inginkan itu tadi kan linknya. Di sini ada link, di sini tanda siku. Ini adalah bahasa HTML-nya. Untuk misalnya kita ingin ke website kita, tinggal diklik ini. Saya menggunakan tanda rantai ini linknya. Nah, inilah linknya. Karena link ini panjang Bapak Ibu, kita perpendek seperti ini, menjadi pendek. Nah, setelah selesai ini kita salin atau kita copy, maka ini sudah selesai, link sudah, tinggal kita pindahkan kemana. Misalnya saya pindahkannya dulu sementara ke Microsoft Word kita. Untuk sementara saya pindahkan ke sini. Maka inilah linknya Bapak Ibu. Linknya tadi. Maka link inilah nanti saya bagikan. Siapapun bisa membuka. Saya coba membuka link ini. Kita lihat. Maka inilah penampakannya. Anak-anak bisa bekerja langsung. Hanya sampai di sini Bapak Ibu untuk sementara. Nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Hal-hal yang belum diketahui mungkin bisa dikonsultasikan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.